Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahardika Setiawan Putra Ramadan dengan NIM 2510 12 60 17 37. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Pamulang, jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi dan Desain, jurusan Ilmu Komunikasi. Hadirnya saya di sini ingin melaksanakan tugas wawancara, yang mana saya akan mewawancarai rekan saya, yaitu yang berprofesi sebagai owner dari travel haji dan umroh. Oke, sekarang kita sudah berada di depan rumahnya. Langsung saja kita wawancara. Oke teman-teman, di sini kita sudah berada di dalam rumah saudara Arifin, yang mana akan menjadi narasumber pada wawancara kita pada malam hari ini. Oke, Mas Arifin, bisa diperkenalkan dahulu nama lengkap, profesi dan kegiatan saat ini, kegiatan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arifin Putra Rahman. Profesi saya di sini sebagai owner dari travel Arminareka Perdana, yakni travel umroh dan haji. Yang dimana saat ini kegiatan saya kuliah di Universitas Ibnu Khaldun, yang dimana saya mengambil jurusan manajemen haji dan umroh sebagai profesi saya sendiri. Sekian, terima kasih. Oke teman-teman, dari sini kita bisa ketahui bahwasanya Mas Arifin mengambil kuliah jurusan manajemen haji dan umroh sebagaimana dengan karir atau profesinya, yaitu sebagai pemilik travel haji dan umroh. Dari situ kita belajar bahwasanya segala sesuatu yang kita perdalam, yang kita pelajari lebih dalam, itu akan membuahkan hasil, dan setiap proses pasti akan membuahkan hasil. Hanya saja prosesnya tidak mudah. Kalau boleh tahu, bagaimana cara Mas Arifin memulai hingga berada di titik saat ini? Jadi sebelum saya membuat travel ini, yang dimana saya harus mencari peluang, yakni jamaah haji maupun umroh, karena mencari atau mencari seorang jamaah itu tidak gampang, karena kita juga harus bisa yang namanya berkomunikasi sesama jamaah, maupun itu dari kinerja teman maupun dari atasan sendiri. Yang kedua, yakni harus mempunyai ladang relasi. Yang ketiga, yakni harus mempunyai syarat undang-undang terbukanya travel Arminareka Perdana. Oke, baik. Di sini kita dapat ketahui bahwasanya untuk berada di titik saat ini itu tidak berjalan dengan mudah. Kenapa? Karena benar-benar dari nol ya, Mas. Iya. Dan sekarang umur berapa, Mas? Umur 21. Di umur 21 sudah memiliki travel haji dan umroh dan sebagai ownernya. Ini bisa kita jadikan motivasi buat anak-anak muda di luar sana agar lebih bersemangat dalam belajar, dalam memperdalam sesuatu, dan bekerja keras hingga bisa sampai saat ini. Oke, maka itu langsung saja kita ke pembahasan dari topiknya. Bagaimana cara Anda membangun komunikasi yang efektif dengan orang lain? Jadi suatu komunikasi ini sangat penting, karena kita harus mengetahui sifat karakter orang lain maupun dari kita pribadi. Karena kita juga harus mengerti yang dimana jamaah ini kita harus ada timbal baliknya. Ada timbal baliknya. Iya. Karena kita kan nggak tahu nih dari
jamaah ini benar-benar mau daftar atau tidak, karena kita juga harus bisa mencerna komunikasi kita terhadap jamaah, karena biar bisa terpercaya dari jamaah tersebut ke travel kita untuk mendaftar haji maupun umroh tersebut. Oke, di sini kita pelajari bahwasanya untuk mencari pelanggan itu bukan hanya kita memastikan dia untuk membeli atau order gitu. Nah, yang jadi pelajarannya adalah ketika kita mencari customer atau pelanggan, itu kita harus cari tahu terlebih dahulu bagaimana karakternya, lalu kemudian apa yang dibutuhin, apa benefitnya buat dia, dan timbal balik. Jadi nggak asal kita cari customer, pesen, beli, selesai, enggak. Karena bukan hanya karena benefitnya bukan hanya pembelian itu saja, tetapi juga kredibilitas atau kepercayaan customer terhadap kita. Oke, selanjutnya Mas Arifin, menurut Anda karakter atau kepribadian seperti apa yang membantu seseorang berhasil dalam profesi ini? Untuk apa tadi, profesi? Ya, profesi ini bagaimana menurut Anda karakter atau kepribadian orang seperti apa yang membantu seseorang bisa berhasil dalam profesi ini? Jadi untuk mengenal suatu karakter terhadap dari jamaah ke kita, itu harus memiliki suatu yang sangat kredibel dan juga sangat terpercaya, dan juga kita juga harus mencari suatu orang yang percaya terhadap travel ini, karena suatu percaya orang itu kita kan nggak tahu nih Ya, dari segi apapun itu orang ini mau bekerja di kita atau tidak. Dan contohnya seperti ini dah Mas. Contoh asisten saya daftar di saya, ya, otomatis kan dari segi public speaking maupun itu harus benar-benar lancar. Yang kedua juga harus memiliki strategi terhadap jamaah, strategi ya. Ya. Dan juga saya juga harus mencari suatu komunikasi terhadap bawahan untuk berkoordinasi terhadap jamaah. Oh alah. Berarti dalam segi komunikasi dalam atau komunikasi internal itu dibutuhkan komunikasi horizontal dan vertikal, yaitu dari atas ke bawah dan ke samping atau yang setara. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara menghadapi pelanggan atau rekan kerja yang memiliki karakter berbeda-beda? Nah, untuk yang ketiga ini kita juga harus memahami dari segi jamaah, Betul. dan juga saya juga pribadi dan teman-teman kerja saya harus mencari tahu nih terhadap jamaah, karakternya maupun dari segi public speaking dan dari jamaahnya, Tergantung dari jamaah. maupun itu kita dari travel terhadap jamaah maupun dari jamaah ke travel kita, karena karakter orang kan berbeda-beda terhadap jamaah. Iya. Kita juga harus memahami salah satu sih Mas, sebenarnya semua karakter seperti jamaah terhadap jamaah itu kita harus sangat-sangat mengerti, Harus saling memahami dan menyesuaikan. harus menyesuaikan itu. Oke. Untuk pertanyaan berikutnya, pernahkah terjadi kesalahpahaman komunikasi dan bagaimana cara Mas Arifin menyelesaikannya? Itu saya pernah ada konflik terhadap jamaah itu perihal administrasi. Ya, karena administrasi ini
kinerja teman saya ini kurang becus karena dia belum ada pengalaman sama sekali terhadap jamaah. Nah situ saya langsung bilang ke jamaah, mohon maaf atas tidak kenyamanan terhadap administrasi yang terjadi di travel haji dan umroh ini. Berarti diselesaikan secara baik-baik. Diselesaikan secara baik, tidak dengan kepala panas. Wah, berarti untuk menyelesaikan segala masalah itu harus diselesaikan dengan kepala dingin. Betul. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana cara membangun kepercayaan dengan orang yang Anda layani? Bagaimana cara Anda membangun kepercayaan Anda gitu? Untuk membangun kepercayaan terhadap jamaah ini banyak sekali mas. Banyak sekali. Iya. Yang pertama dari segi travel ini, contoh Armina ini kan termasuk harga yang sangat mahal dan juga alhamdulillah banyak yang daftar. Dan juga contoh mas punya travel nih, Ya, ya kan, sebelum travel Ya. otomatis kan kita saingan nih, persaingan antar harga maupun itu dari segi akreditasi maupun dari segi keberangkatan dan kualitas ya itu. Dan juga kita juga saingan terhadap VIP. Walah, Karena enggak di kita juga kan mau dari travel ini banyak benefitnya, dapat sertifikat dan juga dapat bisa menjadi badal haji. Karena nggak semuanya travel itu murah dan juga mahal. Karena di sini kita kan travel saingan, harganya sangat sangat meninjau ke atas, ya. Dan juga kita juga di sini insya Allah kedepannya akan membuka cabang lagi. Semoga terkabulkan ya Mas Ya. Arifin. Kemudian berikutnya, apakah komunikasi nonverbal seperti ekspresi wajah, kontak mata, intonasi suara, dan bahasa tubuh mempengaruhi pekerjaan Anda? Menurut saya untuk komunikasi verbal ini sangat perlu dilakukan karena itu memasuki yang dimana kepercayaan suatu jamaah terhadap terhadap pelayanan travel haji. Terhadap pelayanan. Ya, karena dari segi komunikasi verbal ini sangat cocok untuk dipraktekkan dan juga cocok untuk dilakukan maupun di kerja maupun di tempat manapun itu, maupun Anda jadi sales, maupun itu Anda jadi administrasi, maupun jadi mutawif dan lain-lain. Walah, pantas kalau kita pelajari lebih dalam atau kita cari tahu, ketika kita membeli sesuatu dan kita dilayani dengan buruk, buruknya itu melalui komunikasi nonverbal, seperti kita lagi beli atau lagi bayar, ekspresi kasirnya seperti judes atau muka yang tidak mencerminkan kebaikan, itu kita bakal kecewa atau kita akan mikir kalau ekspresi tersebut itu sedang menyinggung, padahal kita tidak tahu bagaimana yang sedang dirasakan, apakah capek atau lelah, dan itu sangat berpengaruh bagi pelanggan. Oke, selanjutnya bagaimana perkembangan media digital atau AI mempengaruhi cara Anda berkomunikasi dalam pekerjaan? Kalau komunikasi terhadap AI itu, kalau menurut saya kita harus menyesuaikan suatu public speaking kita terhadap
jamaah maupun tamu-tamu lain, karena nggak semuanya AI itu bisa menggantikan kita. Bisa juga AI menggantikan kita karena kita tidak bisa memahami suatu apa yang kita kerjakan. Berarti tidak selamanya AI itu menggantikan profesi kita. Ada kalanya AI membantu dan menolong, atau kesimpulannya enggak semua yang bisa dilakukan oleh AI itu menjadi penghambat, bisa juga menjadi solusi. Betul Mas Arifin? Oke, pertanyaan selanjutnya atau pertanyaan terakhir, apa saran Anda bagi mahasiswa agar memiliki kemampuan komunikasi yang baik ketika memasuki dunia kerja? Untuk memiliki komunikasi yang baik untuk masuk kerja itu, kalau menurut saya harus memiliki fundamental, dan juga harus sering berlatih untuk berkomunikasi. Atau kita ingin melamar kerja atau wawancara, itu kan kita harus butuh namanya komunikasi yang relevan dalam menjalankan suatu kegiatan. Dan juga kita untuk melamar kerja tersebut itu harus memiliki suatu mental yang kuat. Ya. Berarti di sini dijelaskan oleh Mas Arifin bahwasanya komunikasi itu sangat dibutuhkan, karena bukan hanya di pekerjaan kita melakukan komunikasi. Ketika kita sedang berbincang sehari-hari, ketika sedang bersama keluarga, ketika kita sedang menempuh pendidikan, ketika kita sedang di jalanan, itu pasti kita butuh yang namanya komunikasi. Maka dari itu sejak lahir kita dilatih untuk komunikasi. Dari kita belum bisa ngomong, kita diajari ngomong, kita diajari nama-nama barang, kita diajari huruf. Kemudian kita masuk sekolah, kita diajarin cara eja yang benar, cara membaca, cara berbicara dengan beretika. Dari situ kita belajar bahwasanya komunikasi itu sangat penting bagi kehidupan kita selama-lamanya sampai kapanpun. Oke, terima kasih Mas Arifin. Semoga wawancara yang kita lakukan malam hari ini bisa memotivasi banyak orang, terutama para mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan komunikasi, agar ilmunya bermanfaat, agar termotivasi dan sesuai dengan apa yang diinginkan. Dan juga saran dari saya untuk mahasiswa ini harus sering namanya berlatih public speaking, karena itu sangat penting dalam dunia pekerjaan maupun di tempat manapun. Oke teman-teman, alhamdulillah wawancara telah selesai. Sebagaimana yang telah kita lakukan dari wawancara tersebut, bahwasanya komunikasi itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama di dunia kerja. Dan dalam konsep atribusi, kita harus mengetahui sifat seseorang, atau kita harus mengetahui kriteria komunikasi seseorang. Agar apa? Agar kita bisa menyesuaikan. Dan ketika kita bisa menyesuaikan, kita akan mudah berbaur dengannya, dan kita akan mudah berinteraksi dengannya. Seperti contoh ketika tadi Mas Arifin bilang, ketika kita tahu karakter dari calon pelanggan travel, maka kita akan berkomunikasi dengan baik. Kita bisa tahu caranya berkomunikasi, kita tahu kalau ini orangnya itu ramah, tidak bisa dibentak, harus dihadapi dengan kepala dingin. Dan dengan kita menyesuaikan sebagaimana dengan konsep atribusi, kita akan melakukan dengan benar, kita akan melakukan dengan baik, kita akan mendapat kredibilitas, dan kita akan mendapat kepercayaan dari pelanggan. Sekian dari saya, Mahardika Setiawan Putra Ramadan. Kurang lebihnya mohon maaf. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.